Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Mubarak dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Al-Quran, yang mana adakah hubungan di antara aspek-aspek Al-Quran, yaitu aspek terminologi dan aspek historisitasnya, dimensi geografis historis meliputi makki dan madani, aspek-aspek dialektika Al-Quran dalam konteks sejarah meliputi nuzul Al-Quran dan sebab-sebab turunnya Al-Quran, nasikh dan masuk Al-Quran, dan mukjizat Al-Quran. Dan ada juga fenomena Al-Quran, fenomena penulisan meliputi rasim Al-Quran. Adakah di antara semua aspek ini keterkaitan dan hubungannya? Mari kita jelaskan sedikit penjelasannya. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang dengan penurunannya itu secara berangsur-angsur dan mendapatkan pahala bagi orang yang membacanya. Kemudian fungsi Al-Quran itu sendiri yaitu sebagai sumber pokok ajaran Islam, dan tujuan diturunkannya Al-Quran pada masa itu karena untuk merubah patologi dan kebiasaan-kebiasaan orang Arab yang pada saat itu masih dikatakan dengan istilah jahiliyah atau kebodohan, zaman kebodohan. Dengan istilah dan aspek historisitasnya itu bisa kita pahami bahwasanya Al-Quran itu diturunkan juga adanya latar tempat historis Al-Quran atau dimensi geografis historisnya. Al-Quran itu diturunkan di Arab, yaitu di Mekah dan Madinah, yang pada saat itu bertepatan dengan dakwah Nabi kurang lebihnya 23 tahun, yang 10 tahun di Mekah dan 13 tahun di Madinah. Dengan tempat latar historis ini, kita tahu bahwasanya aspek dialektika Al-Quran dalam konteks sejarah yang meliputi nuzul Al-Quran dan sebab-sebab turunnya Al-Quran ini juga ada terkaitannya dengan tempat, karena turunnya Al-Quran itu diturunkan di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan, yang mana firman pertamanya yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dari nuzul Al-Quran dan sebab-sebab diturunkannya Al-Quran itu terdapat keterkaitannya dengan aspek historisitasnya. Kemudian nasikh dan mansukh itu juga terdapat keterkaitannya dengan sebab-sebab diturunkannya Al-Quran, karena mansukh sendiri berarti sesuatu, nasikh sendiri berarti menghapus atau menghilangkan hukum atau dalil syarak yang terdahulu dan menggantinya dengan ketentuan hukum yang baru. Sedangkan mansukh itu sesuatu yang dihapus. Jadi dahulu itu terdapat hukum-hukum yang ada itu dihapus dikarenakan terdapat suatu dalil syarak yang lebih tepat dan benar. Penghapusannya itu diganti dengan ketentuan hukum yang baru. Itu juga terdapat keterkaitannya dengan asbabun nuzulnya Al-Quran.
Kemudian mukjizat. Mukjizat juga terdapat keterkaitannya dengan historitasnya Al-Quran, yaitu mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum pokok ajaran Islam. Kemudian Al-Quran sendiri juga terdapat rasem, yang mana rasem itu merupakan tata cara penulisan Al-Quran, karena dahulu ayat-ayat yang diturunkan itu masih terpencar dan masih tidak teratur. Dengan adanya rasem, tata cara penulisan Al-Quran, maka banyak di antara tokoh-tokoh dan sahabat maupun pengikut Nabi itu berjasa dalam sebuah pengumpulan dan kodifikasi Al-Quran, yang mana pada saat ini banyak terkenal dengan sebutan-sebutan semisal Quran Utsmani ataupun sebagainya. Dengan ini semua aspek-aspek ini terdapat keterkaitannya, karena Al-Quran merupakan sebuah keistimewaan adanya, karena Al-Quran sendiri memiliki keistimewaan di dalamnya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.